warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Gustiani dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Sarifuddin Jambi, Prodi PAUD, Fakultas Tarbiyah dan Kegurian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah ada jenis-jenis media pembelajaran kognitif yang bisa mengasah IQ anak usia dini? Nah, adapun jenis-jenis media yang digunakan pada kegiatan bermain sambil belajar dalam pendidikan anak usia dini itu mengembangkan kognitif. Yang pertama, bisa bermain balok-balokan atau bolak kotak bangunan. Nah, balok atau kotak bangunan itu fungsinya memperkenalkan pada anak berbagai macam bentuk kotak bangunan yang merakit sehari-harinya. Nah, yang kedua itu ada kotak-kotak huruf. Kotak-kotak huruf itu fungsinya bisa bermacam-macam menyusun huruf dalam kata-kata yang bermakna. Nah, yang ketiga itu papan pelana. Yang keempat itu papan pelana. Papan pelana berfungsi untuk memperkenalkan konsep bilangan dan bercerita dengan papan panel. Yang kelima, kotak pos. Kotak pos itu berfungsi untuk membandingkan bentuk-bentuk geometris boneka. Yang keenam adalah boneka. Fungsinya boneka itu untuk alat peraga dalam permainan sandiwara berkaitan dengan pengembangan kognitif anak. Nah, yang ke-7 itu adalah lato-lato. Lato-lato itu fungsinya untuk mengembangkan imajinasi anak usia dini. Yang ke-8 itu adalah domino benda yang sama atau kepinginan gambar. Domino benda yang sama atau kepinginan gambar berfungsi untuk bagi guru untuk memperhatikan gambar sambil bertanya, yang tahu ini gambar apa? Nah, seperti pepaya dan anak-anak. Pertanyaan yang kedua yaitu, ada 3 perilaku anak yang ditunjukkan dengan skor IQ yang tinggi memiliki karakteristik yang kreatif. Ada, yang pertama itu lincah dalam berpikir, yang seringkali ditandai dengan rasa ingin tahu yang lebih besar, sering mencari cepat dalam menjawab suatu persoalan. Nah, yang kedua itu tepat dan cermat dalam bertindak dengan memperhitungkan berbagai konsekuensi yang mungkin muncul dari pilihan tindakan tersebut. Sebagai konsekuensinya, itu dari perilaku ini orang kreatif biasanya ditunjukkan dengan sikap yang penuh dedikasi, senang sentiasa aktif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, itu ada mempunyai semangat bersaing yang tinggi. Nah, yang keempat itu ada selalu keinginan yang menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Yang kelima itu dapat menggunakan kecerdasan yang dia kumpulkan, informasi yang tepat sehingga mereka dapat belajar dari pengalaman, memanfaatkan dan mengembangkan diri. Nah, yang keenam itu ada memiliki kepekaan yang tinggi, responsif, memiliki empati yang tinggi. Selanjutnya memiliki keinginan yang lebih tinggi dan tidak tahu putus asa dalam suatu proses yang dilakukannya. Nah, yang terakhir, tidak kaku dan memiliki sportivitas yang tinggi terhadap segala stimulasi yang muncul baik dari lingkungan intern ataupun lingkungan ekstern. Pertanyaan yang ketiga itu, bagaimana sih dalam mengembangkan karakteristik dalam syarat dan media pembelajaran anak usia dini? Dalam mengembangkan sebuah media pembelajaran, perlu memperhatikan beberapa prinsip agar tersebut memberikan pengaruh efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Menyatakan simbol pesan visual, memiliki prinsip-prinsip kecerdasan secara umum mengacu kepada sejumlah elemen yang terkandung dalam visual. Jumlah elemen yang lebih sedikit memudahkan peserta dalam menangkap dan memahami pesan yang disajikan secara visual. Pesan dan informasi yang panjang dan rumit harus dibagi ke dalam beberapa bahan visual yang mudah dipahami.